Ini bukti kalau Nazarudin yang sebenarnya ancaman bagi AHY dan SBY, bukan Muldoko. Terpecahnya Partai Demokrat menjadi dua kubu semakin hari semakin kelihatan. Para kadernya berpihak ke siapa saja. Ada yang berpihak kepada kubu AHY dan tidak sedikit pula yang berpihak kepada kubu KLB. Dan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ini tidak hanya melibatkan kader aktif saja dan kader baru, tetapi juga melibatkan kader senior yang sudah lama tidak aktif lagi. Kita ambil contoh saja Andi Malarangeng, pasca mengundurkan diri dari kursi Menpora 2012 lalu, ia sudah tidak bersama partai berlambang Mercy itu lagi. Lalu bagaimana mau aktif kalau ditahan KPK? Nah, pasca keluar dari penjara tahun 2017, ia sempat nganggur sebentar kemudian ditelepon SBY untuk membantu Partai Demokrat sampai sekarang. Kini mantan koruptor Hambalang itu vokal banget membela AHY dari serangan kubu lawan sesama kader Partai Demokrat. Kemudian dari kubu lawan ada M. Nazarudin, Marzuki Ali dan lainnya. Kader yang awalnya tidak aktif kini menjadi aktif banget di partai yang berdiri tahun 2001 itu. Namun tulisan kali ini penulis ingin secara spesifik membahas mengenai M. Nazarudin saja. Usianya masih terbilang cukup muda, yakni 42 tahun. Awalnya ia seorang pengusaha yang menjadi politisi. Pernah juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Namun karena tersandung masalah hukum, ia hanya menjadi anggota dewan hanya selama 2 tahun saja. Nazar ini dulunya bisa dibilang salah seorang kepercayaan Anas Urbaningrum. Ia ditunjuk jadi bendahara umum Partai Demokrat kala itu pada tahun 2010. Namun lagi-lagi ia tidak bisa menuntaskan masa jabatannya lantaran keburu ditangkap KPK 2011. Nazarudin disebut ikut terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Karena ulahnya itu, ia pun kala itu divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim dan Agustus 2020 lalu dinyatakan bebas murni. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya bagi kubu AHY adalah Nazar ini, bukan Muldoko, bukan Max Pacua, Johnny Allen Marbun dan lainnya. Pertanyaannya kenapa Nazar? Ini berikut penjelasannya. Intinya begini, Nazar pegang kartu A salah satu anggota keluarga Yudhoyono yakni Ibas. Sebagaimana dulu ia pernah ungkap ke publik bahwa ada keterlibatan Ibas di kasus Wisma Atlet. Putra bungsu SBY itu yang saat itu menjabat sebagai sekjen Partai Demokrat disebutnya menerima uang sebesar 200.000 US dollar atau 2,3 miliar rupiah. Yang mana pernyataannya itu dibenarkan oleh saksi lainnya yakni yang bernama Yulianis, anak buah Nazarudin. Hanya saja menurut Yulianis, KPK kala itu tidak berani menindak Ibas lantaran dilarang atau ditolak oleh dua komisionernya yaitu Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, yang mana informasinya itu didapatkan sendiri dari penyidik KPK. Saat tanya ke KPK kenapa KPK tidak panggil saudara Ibas, si penyidik bilang ke saya, ditolak Bu, karena menurut komisioner adalah teman. Demikian kata Yulianis menceritakan apa yang disampaikan oleh penyidik pada lembaga anti rasuah itu. Jadi berdasarkan pernyataan Yulianis itu, kasus Ibas saat ini lagi mandek dan tidak menutup kemungkinan kedepannya dilanjutkan kembali. Apalagi ada beberapa peluang yang bisa dimainkan. Yang pertama adalah bapaknya sudah tidak berkuasa lagi, sehingga kecil kemungkinan ia akan mengintervensi penegakan hukum. Yang kedua, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah bukan komisioner KPK lagi. Artinya mereka juga tidak punya power lagi untuk melindungi waketum Partai Demokrat itu. Memang sih Bambang Wijoyanto sekarang menjadi pengacara kubu AHY, tetapi tetap saja tidak akan ngefek karena ia sudah bukan orang dalam KPK lagi. Itu kalau mau serius. Kalau tidak serius mau, cukup diberi shock terapi saja, yakni Nazar keluar-keluar saja di media bahwa Ibas telah terima uang suap tapi tidak tersentuh KPK. Kalau seandainya menantu Hatta Rajasa itu pun memang kebal hukum, tetap saja pernyataan Nazar itu akan mengusik kubu AHY sehingga kekuatan mereka pun secara otomatis akan berkurang. Lagian juga itu bagian dari mengingatkan kembali ke masa lalu, yakni ke masa kegelapan di mana SBY tidak mampu mengendalikan dan mengontrol kader-kader partainya untuk katakan tidak pada korupsi.
Sehingga ketika orang ingat itu, katakan tidak pada hal korupsi, peluang Partai Demokrat akan mendapatkan suara lebih tinggi lagi di pemilu 2024 mendatang akan semakin tertutup. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kapan Azhar ini akan kembali bernyanyi. Dan kalau dia bernyanyi pasti suaranya akan lebih merdu daripada SBY yang memang hobi bersenandung itu. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padli, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam